Halo Lur, berjumpa kembali nih ya dengan Mang Ucok. Kali ini Mang Ucok akan mengobok-obok sebuah alur film dari Korea yang berjudul ini. Film ini cukup mantap Lur, lebih mantap lagi kalau terjadi di kehidupan nyata kalian. Haha, film ini menceritakan tentang anak remaja laki-laki yang dapat banyak dalam pembobolan gua kenikmatan, mencicipi satu persatu gunung kembar hingga ketagihan. Film ini diawali dengan memperlihatkannya sebuah keluarga yang sedang makan pagi bersama. Dan pria ini bernama Lee Song Ki. Ia mempunyai gelar sebagai ahli teori penggenjotan melalui teks atau buku, atau bahasa lain nama majalah plus. Dan untuk cewek ini bernama Match. Kita sebut saja cewek ini namanya Chimoy agar lebih gampang diucapkan. Ia adalah adik kandungnya si Lee, sementara untuk wanita ini merupakan ibunya mereka berdua. Beberapa saat kemudian, terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Sang ibu kemudian membuka pintu rumahnya, dan ternyata yang datang adalah seorang wanita cantik yang membawa kue bolu. Wanita tersebut bernama Yunwa, dan ia adalah seorang novelis. Mereka kemudian berbincang-bincang karena ternyata Yunwa ini merupakan tetangga barunya, di mana si Yunwa ini berseberangan rumahnya dengan rumah si Lee. Sementara itu dari arah belakang terlihat Lee yang sedang memperhatikan kemanisan si Yunwa sambil senyum-senyum sendiri. Singkatnya, saat Lee sedang berada di kampus, ia lagi jalan santuy bersama sohibnya, dan sohibnya ini bernama Nick. Saat itu mereka melihat Profesor Miae yang sedang berjalan di depan mereka. Ia sendiri adalah penasehat akademis si Lee. Miae kemudian menyuruh Lee untuk menghadap ke kantornya nanti. Beberapa saat kemudian, lalu Lee mendatangi Miae di kantornya. Di sini mereka berbincang-bincang soal tes yang sudah Lee ubah karena imajinasi liarnya. Saat Miae ngasih tahu hal tersebut, pikiran imajinasi liarnya pun malah menjadi-jadi, sedang membayangkan meraba-raba tubuh Miae, sehingga hal itu pun membuatnya jadi gagal fokus. Setelah Lee sudah kembali bersama sohibnya, tiba-tiba saja ada seorang wanita cantik yang mendatanginya. Wanita tersebut bernama Maimun. Di sini ia memberikan sebuah surat kepada Lee. Diceritakan bahwa si Maimun ini menyukai si Lee, tetapi si Lee ini tidak pernah peka terhadap dirinya. Scene terus berlanjut memperlihatkan Lee yang sedang menonton film Pokpak Poker di kamarnya. Namun saat asik-asiknya menonton dan menghayatinya, ibunya Lee tiba-tiba memanggil dan menyuruhnya untuk mengantarkan buah-buahan ke rumahnya si Yunwa. Sesampainya di dalam rumah si Yunwa, seketika itu juga ia kaget melihat celana dalam si Yunwa yang menesel, sehingga membuat kakinya terjatuh dan membangunkannya. Lee kemudian meminta maaf karena telah mengganggunya, sebab ia disuruh ibunya untuk mengantarkan buah-buahan. Namun di sini Yunwa malah mengatakan bahwa sleting celananya si Lee tidak ditutup. Sementara itu, Lee menahan malunya dan bergegas untuk pergi. Di malam harinya, terlihat Lee yang sedang membaca buku komik dewasanya. Namun tiba-tiba saja dia mendapatkan SMS dari si Maimun. Dalam SMS itu, Maimun menyuruh Lee untuk membaca surat yang telah ia berikan siang. Setelah Lee membacanya, ternyata isinya adalah sebuah ajakan untuk bertemu di suatu tempat sambil drink of the santuy. Setelah itu, Lee kemudian disuruh untuk memperbaiki keran rumahnya si Yunwa, sebab airnya macet. Saat Yunwa ingin pergi dari kamar mandi, Lee tiba-tiba saja menjadi gagal fokus karena melihat keaduhaian si Yunwa dari arah belakang, sehingga membuat tangannya menjadi terluka dan berdarah akibat terjepit oleh belahan dada, terjepit kunci Inggris maksudnya. Melihat hal itu, Yunwa kemudian mencoba untuk membantu mengobati tangannya si Lee dengan dibalut oleh sebuah perban. Singkatnya, Lee kemudian mendatangi sebuah tempat untuk bertemu dengan si Maimun. Setelah bertemu, Maimun kemudian langsung menyatakan perasaan cintanya kepada si Lee ini. Sebagai buktinya,
si Maimun ini malah membuka bajunya dan mengajak si Lee untuk berpokpak poker. Akan tetapi si Lee malah menolak ajakan tersebut karena di dalam hatinya ia ingin berpokpak poker terlebih dahulu dengan si Profesor Miae. Pada akhirnya Lee menyuruh Maimun untuk kembali memakai bajunya dan ia pergi meninggalkan Maimun. Setelah itu kemudian Lee bergabung dengan teman-temannya dan di situ juga ada Profesor Miae yang sedang makan dan mabuk ciu bersama. Di sini Lee malah memperhatikan gunung kembarnya si Miae dan tidak bernafsu untuk makan, sehingga Nick mencemoohkan si Lee itu. Beberapa waktu kemudian saat akan pulang, Miae tiba-tiba saja sosoloyongan, tak kuat untuk berjalan karena mungkin efek dari minum ciu. Lee yang melihat itu kemudian ia berniat untuk mengantarkan Miae pulang ke apartemennya. Sementara itu dari arah belakang terlihat Maimun yang juga ada di tempat itu dan merasa sakit hati karena melihat kejadian Lee dengan Profesor Miae. Sesampainya di apartemen Miae, kemudian Lee membaringkan Miae di sebuah kursi. Sementara itu, Lee yang melihat kesempatan itu, ia mencoba menggali lubangnya Miae dengan tangannya. Namun ternyata Miae sadar dan ingin mengambil air di kulkas. Ia kemudian mengatakan pada Lee, "Kau pikir aku mabuk berat ya? Aku masih sadarkan diri, nak." Lee kemudian berkata pada Miae bahwa dirinya itu menyukai Miae dan bisa melindunginya. Namun Miae sendiri malah mencemoohkan si Lee itu karena si Lee ini masih anak-anak. Mendengar hal itu, Lee kemudian menjadi hancur sehancur-hancurnya karena cintanya telah ditolak. Setelah itu Lee kemudian frustasi di atas sebuah jembatan. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Yunhwa datang berkata, "Apa yang sedang kau lakukan?" Namun di sini Lee lebih memilih tidak memberitahu Yunhwa tentang permasalahan dirinya. Sementara itu, Yunhwa sudah membaca raut wajahnya si Lee dan mengetahui bahwa si Lee ini sedang ada masalah. Keesokan harinya, Lee dan Yunhwa pun pergi ke sebuah danau. Di sini Lee menceritakan kepada Yunhwa tentang keresahannya ketika akan melakukan pokpak poker dengan seorang wanita. Namun yang mengejutkannya, tiba-tiba saja Yunhwa mengatakan bahwa ia akan mengajarinya tentang wanita dan akan mengajarinya tentang kehidupan nyata. Mulai dari berciuman hingga pada akhirnya Yunhwa berpokpak poker dengan si Lee ini. Keesokan harinya terlihat Lee yang sedang berjalan untuk menuju ke kampusnya. Namun tiba-tiba saja dia melihat Miae yang tijalike ketika hendak turun dari mobilnya. Melihat hal itu, Lee kemudian berlari untuk membantunya jalan ke kantornya. Sesampainya di kantor Miae, Lee kemudian mengurut-ngurut kakinya si Miae. Tak lama kemudian rekannya Miae datang dan memberitahu agar si Miae segera gabung untuk rapat. Setelah pulang dari kampus, Lee kemudian menuju ke sebuah bar untuk mabok sari tebu. Sebab ia galau masih belum pokpak poker dengan si Miae. Saat pergi dari bar, Lee kemudian bergegas untuk menuju ke rumahnya si Yunhwa dan membawa beberapa minuman sari tebu. Namun sesampainya di rumah Yunhwa, Lee kemudian terkejut karena melihat di sana ada pacarnya si Yunhwa. Pada akhirnya, mereka bertiga pun minum-minum yang dibawa oleh si Lee. Karena tidak puas dengan sari tebu yang sedikit, pacarnya Yunhwa kemudian berniat pergi dulu untuk membeli lagi beberapa botol sari tebu. Sementara itu, Lee yang sudah sagne berat, ia kemudian menghampiri Yunhwa dan pada akhirnya mereka pun berpokpak poker. Setelah selesai pokpak poker, saat Lee akan pulang ke rumahnya, secara bersamaan juga pacarnya si Yunhwa kembali datang dengan membawa beberapa botol sari tebu dan pamprok dengan si Lee. Di sini pacarnya si Yunhwa mengatakan agar tidak cepat-cepat pulang karena ia sudah membawa minuman. Akan tetapi Lee menolaknya sebab ia takut dimarahi ibunya kalau sampai mabuk parah. Keesokan harinya Yunhwa pun mengajak Lee untuk pergi ke suatu tempat. Diketahui tempat tersebut adalah tempatnya si Yunhwa menemukan cinta pertamanya. Di sini juga Yunhwa menceritakan semua pahit manis tentang percintaan kepadanya. Pada akhirnya Yunhwa dan cinta pertamanya pun saling meninggalkan karena hal sepele. Setelah itu mereka melipir ke sebuah tempat untuk berpokpak poker kembali. Singkat cerita, terlihat si Lee sedang makan bareng dengan adiknya yaitu si Chimoy. Di sini Lee kemudian mengatakan kepada adiknya tentang dirinya, di mana ia mengatakan bahwa ada cinta tak terbalas. Bagaimana untuk memilihnya?
Mendengar hal itu, Chimoy kemudian menyarankan agar si Lee ini menggunakan hati ketika berhubungan dengan seorang yang mengejarnya. Singkatnya, Lee lalu mendatangi Miae di apartemennya. Mereka kemudian duduk di kursi meja makan. Saat Lee ingin memulai obrolan, tiba-tiba saja ponselnya Miae berbunyi karena ada panggilan masuk. Ia kemudian mengangkat telepon tersebut. Ternyata antara Miae dengan pacarnya itu sedang ada masalah dan marah-marah kepada Miae, sehingga membuat hubungan mereka menjadi putus. Setelah itu Miae menangis kemudian bergegas untuk masuk ke kamarnya. Sementara itu, Lee yang melihat bahwa wanita yang disukainya sedang ada masalah, ia kemudian mencoba untuk memberanikan diri dan mendatangi Miae di kamarnya. Setelah Lee masuk ke kamarnya, entah kesambet apa atau kapoekan eta si Miae langsung ngagabruk si Lee, dan pada akhirnya malah si Miae yang memaksa Lee untuk membobol gawang miliknya, dan pada akhirnya mereka pun melakukan pokpak poker. Setelah selesai pokpak poker, Lee kemudian bergegas untuk pergi. Lalu Miae mengatakan agar Lee tidak menceritakan ke orang lain tentang apa yang sudah mereka lakukan. Lee dengan tegang, ia mengatakan kepada Miae bahwa Miae hanyalah seorang wanita yang ingin digauli. Dan selama ini penilaiannya dia terhadap Miae salah. Saat Lee hendak pergi, Miae kemudian menamparnya dan mengatakan agar si Lee ini menarik kembali ucapannya. Setelah Lee pergi, Miae kemudian membasahi dirinya di kamar mandi dan dapat diketahui bahwa ia menyesali telah memberikan lubang kenikmatan kepada muridnya itu. Beralih ke scene yang lain, terlihat Lee yang sudah berada di kamar rumahnya. Di sini Lee memikirkan semua kejadian-kejadian yang telah ia perbuat, sehingga ia pun begitu sangat kepikiran dengan si Yunhwa, sebab berkat si Yunhwa lah yang telah mengajarinya cara berpokpak poker. Namun pada keesokan harinya, Yunhwa akan pergi meninggalkan Lee dan meneruskan jalannya sebagai seorang novelis dan akan meninggalkan Lee dari kehidupannya. Singkat cerita, Lee kemudian mendatangi Maimun yang sedang duduk bersama teman-temannya sambil membawa sebuah bunga. Tanpa basa-basi terlebih dahulu, Lee kemudian langsung menembak si Maimun dan Maimun juga menerima cintanya si Lee. Pada akhirnya semua teman-temannya pun bersorak. Singkatnya, si Lee dan si Maimun pun akhirnya berpokpak poker. Di sisi lain terlihat si Yunhwa yang sedang menulis untuk cerita novelnya, yaitu setiap adegan di film ini. Di akhir film, Lee mendatangi sebuah rumah yang dulu ditempati oleh si Yunhwa. Tak lama kemudian, ibunya datang dan berbincang dengan si Lee tentang si Yunhwa. Saat itu juga si Lee membayangkan si Yunhwa yang sedang duduk dan menulis untuk novelnya. Dan di akhir cerita, karir si Yunhwa sebagai penulis novel pun menjadi sukses. Dan akhirnya film pun tamat. Oke lur, mungkin itu aja alur cerita film yang bisa Mang Ucok sampaikan. Mantap kali ya lur, ini anak remaja dapat plus-plus membobol gawang sana sini. Ya buat seluruh semuanya, kalau ada rekomendasi film yang bagus silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, see you next time and bye-bye.